Halo semuanya, welcome back to my channel. Dan hari ini adalah hari ke-10 saya DCA di altcoins. Ya, langsung aja kalian bisa lihat hasilnya seperti apa. Of course, balik lagi Rp100.000 per altcoin setiap DCA. Masih merah tapi nggak apa-apa, apapun kondisinya tetap DCA, tetap buy. Yuk langsung aja ke Outlook Bitcoin dan setiap altcoins yang saya pegang. Oke, langsung aja ke Outlook Bitcoin ya. Bitcoin masih berada di angka 67,5K yang sekarang saya lihat di weekly. Kita lihat di weekly masih crossing down stochastics yang artinya masih not in a good position buat buy ya. Dan juga posisinya juga masih di atas. Oke, lanjut ke daily ya. Untuk arah panahnya, prediksi saya seperti apa, bisa langsung lihat kurang lebih seperti apa. Sedang menyentuh support di area sekitar 67.000 sampai 65.000. And I expect Bitcoin bakal naik dari area yang sudah saya predik. Sementara di daily juga masih good position buat buy karena posisinya mendekati area stochastics 20. Oke, lanjut ke 4 hour. 4 hour sementara ini masih netral, bukan buying signal atau selling signal. Dan juga untuk 1 hour. 1 hour menarik untuk buy ya, good position buat buy karena stochastics crossing up dan juga berada di sekitar 20 ya. Oke, overall BTC sementara ini masih menarik untuk DCA. Oke, lanjut ke Crypto Fear and Greed Index yang sudah saya jelaskan. Kalau misalkan di kuning artinya menarik untuk membeli atau good position untuk buy. Kalau hijau muda di sini itu masih netral, bukan buying or selling signal ya. Dan terakhir di Extreme Greed di area hijau tua ini itu udah nggak ada ruang untuk menjadi untuk greed yang artinya lebih ke selling signal. Oke, sementara ini Fear and Greed-nya berada di posisi 58 yang artinya neutral kalau secara overall, tapi kalau dengan konteks beberapa bulan setelah halving, ini adalah good chance untuk buy in my opinion. Oke, dan juga next-nya Google Trends keyword crypto ya. Kita lihat di angka 27 yang artinya masih good position buat DCA, masih ideal untuk membeli according to me. Oke, next lanjut ke altcoin favoritnya para komunitas. Manta nampaknya sudah breakdown support dari golden ratio-nya Fibonacci retracement ya. Ada potensi retest ke area yang saya gambar dulu sementara ya. Oke. Tetapi secara weekly stochastics menarik untuk membeli. Lanjut secara daily. Daily juga relatif menarik untuk membeli karena stochasticsnya berada di bawah 20. Lanjut ke secara 4 hour. 4 hour pun demikian, relatively good position buat buy juga. Dan juga terakhir secara 1 hour ya. Secara spot again masih menarik untuk buy. Oke. Lanjut ke render. Dari posisi weekly ya, stochastics weekly sementara ini masih belum menarik untuk buy ya. Ada potensi retest ke at least sekitar area golden ratio di area 7,4, masih sama seperti analisa kemarin karena stochasticsnya masih crossing down. Dan juga secara daily pun demikian ya, meskipun sebenarnya kalau dilihat secara chart ini masih bisa ada drawdown, tapi menurut saya masih menarik untuk buy karena stochasticsnya meskipun crossing down tetapi relatif posisi rendah. Oke, lanjut ke 4 hour. 4 hour masih belum menarik, not in a good position buat buy. Terakhir, secara 1 hour. 1 hour relatif menarik untuk buy. Jadi overall, menurut saya render masih good position buat buy, at least di detik ini. Lanjut ke Vendry. Oke, outlooknya masih sama. Prediksi saya kurang lebih seperti yang sudah saya gambar di chart. Stochasticsnya masih crossing down. Masih ada potensi retest ke area di golden ratio, sekitar area 0,18 yaitu harga sekarang, sampai 0,15 ya kurang lebih. Oke, lanjut ke one day. One day stochastics relatif berada di bawah, yang artinya menurut saya masih relatif oke atau menarik untuk membeli, good position untuk buy. Lanjut ke secara 4 hour. 4 hour tidak menarik untuk membeli karena stochasticsnya berada di atas dan juga crossing down. Dan juga 1 hour crossing down. Jadi overall netral ya. Tapi kalau misalkan overall prediction, kalian bisa lihat aja seperti apa yang saya gambar ya, seperti ini. Oke, lanjut ke Ethena. Kita mulai dari secara daily ya. Oke, masih sama outlooknya, ada potensi retest ke area sekitar 0,65 sesuai seperti apa yang gambar predictionnya. Tapi untuk spot, posisi sekarang adalah posisi yang relatif menarik untuk buy ya. Demikian juga secara 4 hour juga relatively good position buat buy. Dan terakhir secara 1 hour. 1 hour juga relatively good position buat buy. Lanjut ke QNT. Oke, QNT untuk prediksinya masih sama seperti video yang terakhir kali saya buat. Stochastics berada di bawah 20, relatively good position buat buy. Lanjut ke secara one day. One day tidak menarik karena stochasticsnya crossing down. Secara 4 hour juga masih belum good position buat buy. Dan terakhir secara 1 hour. 1 hour relatively good position buat buy karena stochasticsnya berada di bawah 20 dan juga crossing up. Oke, basically QNT masih netral ke menarik untuk buy maksudnya. Dan kurang lebih prediksinya seperti apa yang saya gambar. Oke, lanjut ke Tensor. Mulai dari one day, sementara ini masih
relatively good position untuk buy karena sudah menyentuh area supportnya ya, atau demand area yang sudah saya gambar di kotaknya. Prediksinya juga kurang lebih seperti apa yang saya gambar. Dan juga lanjut ke 4 hour. 4 hour juga stochastic crossing up yang artinya ada potensi naik ya. Prediksi masih sama. 1 hour juga relatif menarik. Jadi overall jadi tensor masih menarik untuk buy ya. Good position buat buy. At least according to me. Dan lanjut ke H-bar. Oke, H-bar outlook masih sama, kurang lebih seperti apa yang saya gambar. Lanjut ke secara daily ya. Daily juga relatif masih menarik ya, meskipun ada potensi sedikit drawdown. Oke, lanjut ke secara 4 hour. Oke, 4 hour masih netral ya, karena stokastisnya masih belum jelas apakah ini mau crossing down atau crossing up ya. Dan juga secara 1 hour terakhir secara 1 hour menarik, relatively good position buat buy karena stokastis crossing down. Crossing up. Oke, GMT kita mulai dari weekly. Weekly sementara ini kurang lebih masih relatively good position buat buy. Kalau saya gambar prediksinya kurang lebih seperti ini, berdasarkan stokastis crossing down dan juga support ya. Weekly menarik untuk buy, daily juga menarik untuk buy, at least spot. Dan juga lanjut ke secara 4 hour. 4 hour masih netral. Terakhir secara 1 hour. 1 hour relatively oke untuk buy, relatif good position buat buy juga karena stokastisnya masih crossing up. Lanjut ke anchor. Saatnya draw the predictions. Oke, kurang lebih seperti itu karena stokastisnya masih crossing down. Namun secara weekly masih menarik karena posisinya sudah mendekati 20. Lanjut ke secara daily. Daily juga relatif oke untuk membeli. Menarik untuk membeli, relatively good position. Secara 4 hour masih belum menarik ya karena stokastis crossing down. Terakhir secara 1 hour. 1 hour netral ke menarik meskipun stokastisnya masih belum jelas tapi mendekati area 20. Jadi overall anchor seperti yang saya gambar saja. Oke, itu semua dari saya. Dan if you like this channel, please don't forget to like, comment, subscribe, connect me on LinkedIn, dan juga sawer saya di saweria.co/markovcornelius. See you again on the next video. Bye!